kekuranganku. Kau baringkanku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Kau pegang erat tanganku, kau tuntun langkah kakiku ke baitmu. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau baringkanku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Kau pegang erat tanganku, kau tuntun langkah kakiku ke bait-Mu. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom jemaat FCC yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan beribadah hari ini dan tuntun kehidupan kami dengan firman-Mu. Amin. Ya. Hari-hari ini perubahan segala sesuatu terlalu cepat. Bahkan bukan hanya hari-hari ini, sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun yang lalu ketika kita masuk era digital, sehingga muncul istilah shifting, perubahan yang amat sangat cepat. Perubahan yang amat sangat cepat ini dipercepat lagi dengan kehadiran COVID. Maka betul-betul segala sesuatunya berubah. Seperti dunia ini selalu berubah, atau kita berikan istilah hari ini ada musimnya. Apapun bidang kehidupan itu ada musimnya, apalagi kalau cuaca. Manusia saja ada masa ya, atau musim atau masa. Waktu kecil, lucu, imut, bermain, sekolah mulai ada PR, ada tugas. SMP, mulai berdebat, membantah. SMA mungkin berantem, kuliah mulai idealis, dan seterusnya. Nah, saya ingin membaca sebagai pendahuluan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi segala sesuatu ada masanya atau ada musimnya. Saya mungkin ambil ceritanya Yusuf. Bagaimana dia seorang anak yang disayang papa mamanya. Dimanja bahkan. Tiba-tiba dijual sama kakaknya menjadi budak. Bukan TKI yang masih dapat gaji atau hak hidup. Kalau dianiaya ada LBH yang membantu.
budak bisa dicambuk, dikebukin. Pernah lihat film perbudakan di Amerika abad 16 sebelum Presiden Abraham Lincoln naik jadi presiden? Itu aja mengerikan. Apalagi perbudakan zaman Yusuf. Ribuan tahun sebelum Masehi di Mesir, belum ada hak asasi. Itu sebuah siklus kehidupan atau musim kehidupan yang tentu sangat mengerikan. Dan Yusuf berjuang hidup dari bawah, singkat cerita menjadi tangan kanan kepercayaan Potifar. Wah, tentu harapannya bisa berkarir yang lebih lagi, tapi di luar harapan. Pada masa yang nyaman itu dia difitnah dan masuk penjara. Penjara tahanan raja, yang mungkin hari itu bisa aja pegawainya berteriak, Yusuf bin Amir, dan singanya raja makan daging. Yusuf bin Abdullah, dan burung raja wali raja makan daging. Jadi ketika sebuah nama disebut, maka besok orang itu tidak ada lagi. Seperti hidup dalam bayang-bayang maut. Tapi kita tahu Yusuf justru keluar dari penjara dan naik ke tangan kanan Firaun. Tapi menjadi budak di penjara itu adalah musim yang kita tidak harapkan. Musim yang kita tidak inginkan, kejadian yang kita nggak rancang. Tapi kalau terjadi, berarti Tuhan izinkan terjadi. Nah, saya lari dari Yusuf ganti ke Daud, yang juga mengalami peristiwa yang dia tidak harapkan. Saya baca ayatnya terlebih dahulu, nanti saya akan berikan ceritanya. Mazmur 71 ayat yang ke-7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Daud lahir tidak dikehendaki orang tuanya. Makanya ibunya berkata dalam kesalahan aku peranakan anak ini. Atau Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku. Ketika domba yang digembalakan Daud disembelih dan dimasak, Daud tidak diundang untuk menikmatinya makan. Kakak-kakaknya diajak makan semuanya karena hari itu ada tamu Nabi Samuel, kalau sekarang katakanlah ketua sinode gitu ya, yang sangat dihormati bangsa itu datang ke rumah Isai. Daud tidak diajak di pertemuan itu. Dan ternaknya disembelih, dimasak, Daud tidak diajak makan. Padahal ternak itu Daud gembalakan dengan nyawanya. Karena Daud berkata kalau ada singa, ada beruang yang mengganggu ternaknya, dia lawan itu ternak dia lawan itu beruang atau singa. Samuel 17 menceritakan bagaimana Daud mengantar makanan kepada kakak-kakaknya dan kakaknya nggak bilang terima kasih, justru marah kepadanya. Tentu Daud sangat senang ketika dia mengalahkan Goliat dan menjadi menantu raja. Tapi bukan senang, dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh oleh mertuanya sendiri, rajanya, yaitu Saul. Apakah pernikahannya bahagia? Tidak. Saya tidak membela Daud kalau Daud selingkuh dengan Betseba. Tapi kalau dilihat perikop urutan ceritanya, sepertinya Mikal dulu yang pergi dengan Adriel. Dengan segala macam perjalanan hidup yang begitu penuh kekhawatiran, penuh masalah, penuh pergumulan, saya bisa membayangkan wajar tentunya Daud mengharapkan masa tua yang damai sejahtera, menjadi seorang raja yang dihormati dan melayani Tuhan bermazmur. Tapi tahukah Anda bahwa Mazmur 71 ayat yang ke-7 yang saya baca, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Kenapa Daud berbicara soal tempat perlindungan? Karena itu ayat-ayat yang lain dalam perikop itu memang Daud minta pertolongan. Dan judul perikopnya adalah seruan pada masa tua. Karena pada masa tua Daud mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Adonia diatasi dengan gampang, tapi waktu Absalom, banyak jenderal dan pasukan mengikuti Absalom. Daud melawan Moab dia kalahkan, Filistin dia kalahkan, Goliat dia kalahkan, tapi dia tidak punya hati untuk berperang melawan anaknya. Dan Daud melarikan diri, mengungsi, menyelamatkan diri dari Yerusalem, pergi keluar kota. Sepanjang jalan dikutuki sama Simai. Adalah sebuah keadaan yang tidak diharapkan. Pada masa tua masih menghadapi pemberontakan anaknya sendiri. Berbicara musim kehidupan, sering musim-musim pancaroba, musim tak diharapkan. Itu terjadi dalam dunia ini, dalam dunia musim ya. Musimnya hujan, panas. Musim panas kok hujan.
Apalagi musim kehidupan. Kita berharap masa tua damai sejahtera. Yang terjadi justru peristiwa yang tidak diharapkan. Mungkin saya mau bersaksi bahwa saya pun hidup dari bawah. Merantau ke Jakarta tahun 90. Tinggal di pinggir kuburan Jakarta. Kontrak 450.000 untuk 6 bulan. Saya masih ingat kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Ya emang dolar waktu itu masih 2.000, tapi itu pun bukan nilai yang banyak. Saya bekerja di Astra, lalu keluar buka usaha sendiri, merintis usaha dari tahun 92. Satu sopir, satu sekretaris. Singkat cerita diberkati, punya stokis di 200 kabupaten, pegawai 300 orang. Gedung kantor kami di kawasan Serpong, 8 lantai, halamannya hampir 2 hektar, namanya Gedung IFA, karena perusahaan kami adalah MLM IFA Dahsyat. Tentu saya punya impian juga seperti Daud, boleh kan ya, masa tua diberkati, pensiun terhormat dengan saldo yang cukup, lalu bisa melayani tanpa ada motivasi apa-apa. Betapa mulianya hidup saya. Itu pengharapan saya. Tapi 2019 saya bangkrut, sisa utang 17 miliar. Sekolah Happy Holy Kids yang kami miliki merugi karena COVID membuat pendidikan tidak sustainable lagi. Biasanya usaha pendidikan itu sustainable, tapi ya orang kuliah tetap kuliah, sekolah di rumah. Tapi ketika sekolah saya playgroup, TKB-nya lulus, TK aja TKB, nggak ada orang tua usia playgroup, Pak saya mau daftar anak saya biar bermain di rumah tapi saya bayar. Akhirnya kami bernombokin, sudah usaha utamanya rugi, playgroupnya nombokin tiap bulan. Saya sempat berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Saya baca lagi ayatnya, Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bukan hanya Daud ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga begitu kan. Ayatnya yang serupa dalam kitab Petrus dikatakan, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, ya, yang dipanggil Tuhan dari dunia kegelapan ini untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Perbuatan Tuhan, perbuatan karya Tuhan dalam hidup kita itu ajaib. Seperti ajaibnya Sadrah, Mesakh, Abednego masukin dapur api tidak terbakar. Seperti ajaibnya Daniel masukin gua singa, nggak dimakan sama singa. Dan saya pun menjadi orang yang ajaib bagi bangsa ini atau bagi zaman ini atau generasi ini. Jemaat mula-mula mereka dianiaya, dipukul, mereka dipenjara, mereka disesah. Dan ajaib sekali Paulus mengalami itu semuanya. Dan Paulus tetap selamat. Tapi jemaat sekarang kan tidak mengalami hal-hal seperti itu. Jemaat sekarang mungkin banyak pengusaha seperti saya gitu ya. Bangkrut, rugi, 1 miliar, stres, 10 miliar, stroke gitu ya. Ketemu Pak Jarod, mereka ini para pengusaha yang bahkan nggak berani bersaksi kalau rugi. Takut nanti dikira, wah nggak sukses. Banyak orang menyembunyikan kisah gagalnya untuk menjaga reputasinya. Dan saya melayani full gospel, saya melayani pengusaha-pengusaha, saya cerita kalau bangkrut, saya cerita kalau rugi 100 miliar lebih. Dan mereka berkata, Pak Jarod, ajaib sekali Pak. Rugi 100 lebih, gak stres, gak stroke. Ya firman Tuhan berkata, aku ini tanda ajaib. Tapi tentu tidak semudah itu gitu ya. Bagaimana kita bisa sanggup menghadapi perubahan musim yang kita tidak kehendaki. Daud pada masa tuanya dikejar-kejar anaknya sendiri. Dan menganggap orang lain, bahkan ada yang mengutuki Daud. Atau menyukuri, ya bukan mensyukuri, tapi menyukuri dia mengalami hal itu. Karena Daud hidupnya melekat dengan Tuhan. Bukan Daud, tapi Mazmur. Karena gak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Itu Bani Asaf juga mengalami hal serupa. Dan dia berkata, Tuhan, aku gak mengerti apa yang terjadi. Aku seperti hewan yang dungu. Tapi aku memilih untuk melekat di dekatmu. Jadi ketika kita nggak bisa memahami apa yang terjadi, kita perlu terus melekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Kalau Mazmur 71, Daud menggunakan istilah bahwa Tuhan itu tempat perlindunganku yang kuat. Nah, saya usia kalau saat rekaman ini ya 59 tahun, masuk 60 ya, masih beberapa bulan lagi. Waktu kejadian saya bangkrut, usaha gagal, COVID datang, ya 56, 57, bukan usia yang muda lagi. Lalu saya mau ngapain ya? Saya nggak mau hidup dari anak-anak. Saya mencoba untuk menjadi agen asuransi.
Dan upline saya, dapat saya, wah senang sekali. Pak Jarod jaringannya luas, khotbah full gospel kemana-mana, punya teman pengusaha banyak, punya teman orang kaya banyak. Ini downline yang wah potensial ini gitu ya. 3 bulan kemudian saya mengundurkan diri. Loh, kenapa Pak Jarod? Jaringannya luas, bikin daftar yang harus dihubungi siapa? Daftarnya nggak ada habisnya. Presentasi, jangan tanya, pendeta presentasi masih jago. Biasa mau bikin pakai PowerPoint, mau ngomong jelasin gitu ya. Satu hal yang saya nggak bisa closing. Lah kenapa nggak bisa closing Pak Jarod? Ya kan akhirnya di akhir penjelasan mereka bertanya, Pak Jarod sendiri pakai asuransi yang mana? Nggak pakai. Loh dulu Pak Jarod bukannya pernah kebakaran? Pernah. Terus ya renovasi, terus nggak diasuransi. Itu sekarang gedung buat sekolah. Nggak diasuransi? Enggak. Rumahnya yang sekarang? Enggak juga. Mobil? Enggak. Lah kok badan Pak Jarod diasuransi enggak? Enggak juga. Loh kenapa Pak Jarod? Ya saya percaya Tuhan 100%. Wah, lalu mereka berkata, kalau begitu saya percaya juga sama Tuhan. Tapi saya nggak 100% Pak. Tolong doakan saya. Oke saya doakan. Gitu. Jadi closingnya doa. Lalu upline saya bilang begini, kalau begitu Pak Jarod mending jawab yang lain loh, kan saya hamba Tuhan, saya nggak bisa bohong ya. Memang saya nggak pakai, kalau gitu Bapak pakai dulu. Enggak kenapa? Ya karena saya percaya Tuhan. Ya sudah Bapak nggak akan bisa closing Pak. Makanya saya mengundurkan diri. Asuransi boleh ya, Bapak Ibu boleh asuransi. Ini emang saya mungkin terlalu radikal dalam hal ini sehingga tidak mengasuransi diri sendiri. Tapi saya mau cerita dalam arti bahwa saya mencoba pada masa tua saya ini untuk mencari pekerjaan baru. Tapi nggak mudah. Saya sendiri pernah berbicara kepada para pengusaha. Punya pegawai yang usianya 40-50 tahun, pecat 5 orang. Ganti yang 25 tahun, 1 orang cukup. Karena milenial itu pinter-pinter. Lebih pinter daripada kita bayangin loh. Ada punya anak usia 20-25 dan kayaknya bodoh gitu. Ternyata mereka lebih pandai daripada yang kita kira. Ya, mereka bekerja dengan luar biasa, mereka efisien sekali, mereka emang happy life, tertawa, bercanda, tertawa, bercanda, tapi kerjaannya beres. Coba pegawai umur 50-60 tahun, bikin surat aja berjam-jam nggak jadi-jadi. Begitu jadi kita koreksi, salah lagi. Pegawai yang 20 tahun, waduh, berapa menit udah jadi. Waktu kita tanya malah dia udah kerjakan, saya udah kirim ke sana kemari. Wah, pas, bagus, tepat itu ya. Pernah ngomong begitu, tiba-tiba jobless, nganggur, mau cari pekerjaan. Makanya saya tertarik dengan Daud, apa yang dia lakukan pada waktu dia mengalami masalah pada masa tua. Dia mencari Tuhan. Nah, waktu saya mencari Tuhan dalam siklus hidup saya, di mana Tuhan izinkan mengalami musim, pernah diberkati, pernah juga merangkak dari bawah, jadi pengusaha, lalu bangkrut. Maka ketika saya bergaul dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan bahwa ada sesuatu di dalam saya yang Tuhan taruh, yang berupa bakat, minat, yaitu saya bisa melukis. Selama ini saya melukis sebagai hobi saja. Dan saya nggak pernah bermimpi dalam hidup saya akan pensiun sebagai pelukis. Ya saya dosen teologi juga, saya khotbah juga. Tapi itu bukan saya mau melakukannya untuk cari makan di situ. Sebagai profesi dalam arti saya mau bekerja untuk cari makan gitu ya. Sekarang saya melukis. Nah justru dari sinilah saya merasakan hebatnya atau ajaibnya Tuhan. Saya tidak jual food suplemen atau vitamin obat yang berhubungan dengan imun. Bukan usaha jasa pengiriman barang yang mungkin meroket hari-hari ini, ya, atau jasa pengiriman atau malah packagingnya. Emang online ini kan dari dari penjual ke pembeli butuh pengiriman butuh wadah. Semua yang terkait dengan online bisnisnya malah melonjak. Tapi saya lukisan. Tapi disitulah saya merasakan pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Maret 2020 saya mulai melukis. Sampai hari ini belum ada 2 tahun ya. Saya sudah membuat lebih dari 150 buah. Dan menjual 80%-nya. Itu menurut saya sebagai newcomer dalam dunia perlukisan. Itu hanya kasih karunia Tuhan. Tapi ini membuat saya betul-betul tidak khawatir tentang masa depan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang menyertai kita. Nah, saya ingin membaca dari Mazmur 73 yang tadi saya sebut. Ini bukan Mazmurnya Daud ya, tidak semua Mazmur itu Daud yang membuat, tapi Daud yang mengkompilasi, mengumpulkannya dalam kitab Mazmur. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24 ini Mazmur Bani Asaf. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu
dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kitab Mazmur, tapi Mazmur dari Bani Asaf menceritakan pergumulan yang begitu beratnya sampai rasanya hati ini pahit dan buah pinggang menusuk-nusuk. Memang kepahitan itu bisa membuat orang sakit pinggang. Karena ayat yang lain berkata, hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah atau sakit hati mengeringkan tulang. Tulang mengering, ya kan, mengkerut, sarafnya bisa kejepit. Waduh, pinggang bisa sakit. Karena saya pernah mengalami tahun 98. Usia saya baru 36. Saya jujur waktu itu kepahitan dengan gereja. Lalu sakit pinggang, nggak bisa bangun. Begitu bangun, waduh, pinggangnya seperti menusuk-nusuk. Akhirnya singkat cerita, saya melepaskan pengampunan, saya memberkati gereja, dan sembuh tanpa operasi. Walaupun sempat sakitnya cukup lama, karena untuk mencapai sampai pada pengertian bahwa sakit pinggang ini karena kejepit itu karena tulangnya mengering gitu, tapi mengering karena kecewa. Bani Asaf berkata dalam kitab Mazmur bahwa ketika dia bahkan begitu pahitnya mengalami kehidupan, pinggangnya sampai terasa tertusuk-tusuk. Dan seperti hewan yang dungu, karena nggak bisa mengerti Tuhan kenapa ini terjadi. Mengilustrasikan ketidakpahamannya akan musim yang terjadi. Dia menggunakan istilah aku seperti hewan yang dungu, nggak bisa paham. Tapi waktu dia nggak paham, dia berkata, aku tetap di dekatmu. Dan menyerahkan tangannya untuk Tuhan pegang. Kenapa saya juga memilih hal yang sama? Kadang Tuhan mengizinkan hal yang kita nggak kehendaki dan kayaknya kejem banget, kayaknya tidak adil. Tapi jangan menuntut keadilan Tuhan. Kalau Tuhan tegakkan keadilannya, adilnya kita masuk neraka karena kita punya dosa. Jadi saya juga nggak pernah mempertanyakan keadilan Tuhan. Tapi yang saya tahu adalah pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia mati bagi kita. Nyawa dia berikan. Maka kalau dia izinkan sementara Yusuf di penjara, itu hanya transit aja. Tuhan izinkan Yakub merantau dan kayak budak di pamannya Laban, itu hanya 14 tahun. Maka saya percaya kalau saya diizinkan juga Tuhan kebangkrutan, itu saya tahu bukan ending dari buku kehidupan saya, buku biografi saya. Memang dibilang tua ya, udah mau 60 tahun. Tapi kalau saya yakin mati umur 120, kayak Musa, baru separuh. Jadi cerita hidup saya masih panjang. Makanya Mazmur 73 saya baca lagi. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Di penjara Yusuf naik ke tangan kanan Firaun. Dari gua singa, Daniel naik ke tangan kanan Nebukadnezar. Selalu ada kisah-kisah yang luar biasa di balik penderitaan yang luar biasa. Atau Tuhan Yesus waktu dia sebagai manusia dia taat sampai mati. Maka dikatakan Yehova memuliakan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Setelah penderitaan. Setelah musim kering pasti akan ada musim semi, musim hujan. Hidup ini ada siklusnya. Tapi dalam siklus kehidupan manusia kita boleh percaya bahwa Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Dulu waktu perusahaan saya maju namanya IVA, MLM IVA. Pegawai aja 300, ya omsetnya jangan tanya lagi. Saya bermimpi, saya punya sekolah Happy Holy Kid, saya punya film Happy Holy Kid. Maka tidak orisinil sih, menjiplak idenya Disney, ada film Disney, ada Disneyland. Maka saya berpikir pengen membangun juga Happy Holy Kid Land. Tapi konsepnya tamannya gede banget gitu ya, 10-20 hektar. Dan tentu butuh biaya ratusan miliar. Tapi tidak masalah selama bisnisnya jalan. Tiba-tiba 2019 bisnisnya bangkrut. Impiannya kandas. Tambah COVID lagi datang, sekolahnya rugi tiap bulan. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib, betul-betul ajaib. Sekarang 2022, akhir 2021, proyek Happy Holy Kid Land atau Happy Holy Kid Park, 9 hektar. Hanya 600 meter dari pintu tol Telaga Kahuripan. Sekarang tol dari Serpong, BSD, baru sampai Pamulang harus keluar. Tapi itu tidak lama lagi nanti akan sampai nyambung Depok, Bogor, Parung. Nah, di Telaga Kahuripan ada exit. Dari situlah 600 meter ada Happy Holy Kid Park.
seluas 9 hektar. Jadi saya bangkrut, tapi Tuhan saya tidak pernah bangkrut. Dan impian itu ada kuasa dari impian. Impian yang benar, tujuan yang benar, motivasi yang benar, suatu saat akan menjadi kenyataan. Puji Tuhan kalau saya diizinkan mengalami kesusahan, bahkan sempat punya utang. Tapi satu hal, saya gak ganti nomor HP. Saya punya nomor HP dari tahun 92 sampai hari ini gak ganti gitu ya. Ya utang karena bangkrut. Tapi kita hadapi semuanya, kita bayar semuanya. Nah, kembali lagi kepada Mazmur 73 ayat 24-nya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Musim itu silih berganti. Musim itu silih berganti. Maka saya senang sekali dengan lagu yang kata-kata liriknya itu musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu abadi. Kita tidak bisa mengharapkan musim semi terus, musim panen terus. Bahkan termasuk di dalam kehidupan kita ini. Sangat wajar kan Daud punya harapan masa tua yang tenang. Toh mudanya udah menderita. Pada masa tua masih dikasih penderitaan. Saya pernah mengajar begini kepada para pengusaha. Hidup bagi Tuhan. Ya, dan bahkan saya berikan contoh. Ketika kami punya omset miliaran tiap bulan, saya pakai baju, sepatu, semuanya nggak ada yang mahal, nggak ada yang bermerek. Saya hidup begitu sederhananya. Saya kerja nabung, bangun sekolah di pedalaman. Kerja lagi nabung, bangun sekolah di pedalaman. Tiap tahun bangun 2 sekolah. Satu sekolah itu ratusan juta. Sejak tahun 2000-an konsisten, terutama di Mentawai kami sudah membangun lebih dari 20 sekolah. Dengan pikiran saya, kalau saya itu hidup bekerja bagi Tuhan, bahkan sampai anak istri saya pakai baju yang pantas gitu loh. Saya kalau beli batik 2 biji gitu ya, satu tak kasih sopir saya gitu ya. Kita pergi ke gereja, sopir saya disalami. Lebih gemuk, lebih meyakinkan kalau diberkati. Sopir saya bilang, "Itu loh Pak Jarod." Oh iya. Sampai gitunya sederhananya hidup saya ini. Anda tahu hidup saya pasti. Lalu saya pernah mengajarkan kepada pengusaha itu begini. Karena saya hidup bagi Tuhan, Tuhan pasti jagai perusahaan saya. Karena kerajaan sorga punya kepentingan untuk perusahaan saya. Kalau saya bangkrut, siapa yang bangun sekolah di pedalaman? Saya pikirnya begitu, mengajarkan begitu. Bangkrut juga. Bukan nakut-nakuti, tapi dalam arti begini loh. Dalam namanya musim kehidupan. Itu juga misteri kehidupan. Karena kita nggak mengerti. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya bangkrut? Saya tidak hedon, saya nggak berfoya-foya. Saya sangat hati-hati dalam mengelola berkat. Ya tentu bangkrutnya sendiri adalah keadaan ya shifting, tambah COVID yang memang nggak bisa dihindari. Tapi dalam arti mengelola berkat, saya bawa dalam doa. Tapi Tuhan izinkan juga. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak mengerti, jangan menuntut keadilan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan. Tapi datang kepada Tuhan supaya firman Tuhan, bijaksananya Tuhan yang menuntun kita. Dan kalau saya pribadi ajaib, ya untung nggak sampai puluhan tahun, ya hanya dalam waktu 3-4 tahun bisa mendapatkan investor untuk membangun Happy Holy Kid Park. Dan kami percaya bahwa itu akan menjadi kehidupan pada masa tua, sehingga saya tidak harus menjalani kehidupan yang susah pada masa tua. Maka dalam Mazmur 71, Daud berkata, Tuhan, peliharalah aku pada masa tuaku, sampai masa putih rambutku, biar aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Saya akan akhiri dengan kembali kepada kitab Pengkhotbah yang berbicara mengenai musim. Kalau diawali bahwa semuanya ada waktunya, maka Pengkhotbah 3 ayat 11. Tadi Pengkhotbah 3 ayat 1, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Maka Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tentu tidak bisa dipahami ketika Yusuf ada dalam penjara raja. Atau apalagi ketika mungkin dicambukin sebagai budak. Kalau nggak dicambukin mungkin dimaki-maki. Atau harus bekerja keras. Tentu akan susah untuk melihat ini arah cerita mau kemana. Ketika kami bangkrut
Dan bangkrut itu bukan cuma satu kata ya. Bangkrut itu enggak ya. Ada demo buruh, ada polisi datang, ada barang expired yang harus dibuang. Dan buangnya itu nilainya bisa ratusan juta tiap minggu. Karena produk kami ada produk yang ada expirednya. Kalau expired kan nggak bisa dibagi-bagi ke jemaat. Nanti mereka malah keracunan. Gitu. Dibuang. Itu perasaan tiap minggu yang membuang barang. Dan pada saat itu tentu akan susah mengerti. Ini cerita hidup ini mau dibawa kemana. Tetapi sekali lagi. Firman Tuhan mengajarkan untuk orang-orang, untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga Tuhan izinkan seperti saya. Mengalami musim-musim kehidupan yang tidak diharapkan. Musim pancaroba, musim perubahan. Iklim yang tidak normal dalam kehidupan ini. Tapi bagi banyak orang, kata Daud, Mazmur 71 ayat 7 tadi. Bagi banyak orang, aku adalah tanda ajaib. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi kadang untuk merasakan keajaiban Tuhan, kan kita harus masuk dalam kondisi yang nanti kalau itu selesai, Tuhan hebat ya, gitu ya kan. Ya, mau mengalami mujizat kesembuhan gitu ya, harus sakit dulu. Ada orang sehat, Pak, saya berapa bersaksi, saya mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. Sakitnya apa? Ya gak sakit apa-apa. Ya itu namanya bukan kesaksian kesembuhan. Orang sembuh, ya sakit dulu baru sembuh. Orang dalam kesusahan merasakan pertolongan Tuhan. Orang dalam kegelapan melihat pengharapan yang dari Tuhan. Tapi bedanya adalah orang-orang di luar Tuhan. Peristiwa dan kejadian itu bisa berubah hukuman atau membinasakan. Tapi bagi orang-orang di dalam Tuhan, peristiwa kejadian yang nggak diharapkan justru membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Karakternya dibentuk, diproses, dan melihat kemuliaan Tuhan. Tetap terus berharap, tetap terus percaya. Saya berharap, bahkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara bahwa tahun ini menjadi tahun penyertaan Tuhan, tahun di mana Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan hidup, penyertaannya nyata, pemeliharaannya sempurna. Dia sungguh ajaib. Mungkin satu lagi kesaksian soal pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Baru bulan kemarin, jadi ceritanya masih baru. Ada orang beli lukisan saya, satu orang beli 14 biji. Maka cukup ribet hidup 3 bulan ke depan. Nah, orang ini ketemu saya, waktu saya pelayanan, dia jemput saya. Dan dia itu, waktu itu, dia pekerjaannya sopir taksi. Jadi, ya tentu hafal jalan dan menjemput ya menjadi bagus gitu ya. Dan berarti nyetirnya benar. Dan tentu orang yang sebagai seorang sopir tentu tidak banyak orang yang menghormatinya. Anda menghormati orang kaya, Anda menghormati pejabat, Anda menghormati kepala senior, semua orang menghormatinya, penghormatan Anda tidak istimewa. Tapi kalau Anda menghormati orang-orang yang tidak terhormat, cara berbicara, cara berterima kasih, sikap hormat Anda akan dikenang. Singkat cerita, orang inilah yang sukses bangun rumah gede di Jakarta, pusat, 4 lantai, dan dia pengen, Pak Jarot, rumah saya, semua ruangan, semua lantai, lukisannya Pak Jarot. Sebuah peristiwa udah tahunan yang lalu, orang itu jadi sopir. Tapi sekarang dipertemukan kembali, bahwa semua kejadian tidak kebetulan. Tetapi saya belajar satu hal, kalau saya dulu tidak menghormati orang yang secara sosial tidak terhormat, apakah Tuhan akan memberkati seperti sekarang ini pada saat saya hidup sebagai seorang pelukis? Tentu ceritanya akan berbeda. Belajarlah untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menghargai orang apapun profesinya, sosialnya, karena pada saat itulah itu sebuah perilaku yang dia kenang. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami belajar bahwa dalam hidup ini ada musimnya. Musim kehidupan, musim dunia, musim apapun Tuhan, yang pasti selalu berubah-ubah dan berganti-ganti. Tapi kami mengenal Tuhan yang tidak berganti. Kuasanya tidak berubah. Musimnya berganti, tapi kasih setia Tuhan abadi. Apapun yang kami alami, apapun kondisi status sosial ekonomi kami merasakan penyertaan Tuhan. Itulah yang kami syukuri dalam hidup ini, bahwa hidup di dunia yang terlalu cepat berubah. Kami punya Tuhan yang tidak berubah. Kami punya firman yang tidak berubah.
Kami punya nilai-nilai yang tidak berubah. Dan kami menikmati setiap siklus kehidupan. Kami menikmati setiap musim kehidupan. Karena yang kami nikmati adalah kebersamaan dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan nyata. Nyata bagi kami dalam berbagai gelombang musim kehidupan yang kami alami. Karena kami menatap masa depan, kami memasuki tahun ini dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan menyertai kami, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.